wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, saya di sini juga sehat walafiat. Kembali lagi dengan Pak Yulian dengan pembelajaran IPA di bagian klasifikasi makhluk hidup. Kalau untuk kemarin kita sudah membahas tentang Monera, kemudian Protista, dan Protozoa. Untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan, kita akan membahas tentang Plantae. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Saya yang pimpin, berdoa, kami persilahkan. Oke, cukup. Nah, untuk pembelajaran hari ini bertujuan apa saja? Yang pertama, mampu menjelaskan ciri-ciri dari Plantae. Yang kedua, mampu menjelaskan pembagian dari Kingdom Plantae, itu apa saja. Yang ketiga, mampu menjelaskan ciri-ciri dan contoh-contoh dari Bryophyta, kemudian Pteridophyta, dan Spermatophyta. Oke, anak-anak tahu, lihat di belakang saya gambarnya apa? Adalah gambar hutan. Ya, di hutan banyak sekali jenis-jenis dari tumbuhan atau yang kita kenal tadi dengan istilah Plantae. Baik itu tumbuhan yang bisa dimakan oleh manusia ataupun yang tidak bisa dimakan oleh manusia. Jadi seperti apa? Ayo kita bahas dari ciri-ciri Plantae. Baik, saya ulas kembali bahwa dunia tumbuhan itu merupakan nama lain dari Plantae. Nah, Plantae itu sendiri memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah bahwa Plantae itu memiliki membran inti atau sering disebut dengan eukariotik. Kemudian yang kedua, Plantae itu bersel banyak atau sering disebut dengan multiseluler, seperti halnya manusia juga ya. Kemudian yang ketiga, Plantae itu berklorofil. Jadi Plantae itu dia bisa memproduksi makanannya sendiri atau sering disebut dengan autotrof. Kemudian yang keempat, Plantae itu memiliki dinding sel yang kuat. Nah, ciri yang keempat inilah yang dia bisa membedakan dari hewan. Itu ya. Nah, untuk Plantae itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah Bryophyta. Bryophyta itu adalah lumut ya. Contohnya seperti di gambar ada. Kemudian yang kedua adalah Pteridophyta. Kalau Pteridophyta itu adalah tumbuhan paku-pakuan. Kamu bisa lihat di gambar ada contohnya. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhan Spermatophyta. Tumbuhan Spermatophyta itu adalah tumbuhan berbiji. Banyak sekali contohnya. Contohnya ada padi, kemudian jagung, kemudian cabai, kemudian ada wortel, kelapa, banyak sekali ya. Kita bisa lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Bryophyta. Bryophyta itu adalah tumbuhan lumut memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain yang pertama, belum memiliki akar, daun, dan batang yang jelas atau dinamakan dengan tumbuhan Talophyta. Kemudian, lumut ini belum memiliki pembuluh angkut yaitu xilem dan phloem atau sering disebut dengan Atracheophyta. Kemudian untuk lumut itu bereproduksi dengan menghasilkan spora. Beberapa jenis lumut dapat hidup menempel pada organisme lain, biasanya pada batuan. Berikut ini akan saya sampaikan contoh-contoh dari tumbuhan lumut. Yang pertama adalah lumut hati atau Marsanthia polymorpha. Ini biasanya kalian menemukan di tempat-tempat yang lembab. Contoh yang kedua yaitu Pogonatum sp atau lumut daun. Ini juga kalian bisa menemukannya bisa di hutan dan tempat-tempat yang lembab. Kemudian yang ketiga, lumut tanduk. Ini biasanya kalian bisa menemukan di hutan juga. Jadi banyak sekali contoh-contoh dari tumbuhan lumut. Setelah belajar tumbuhan lumut, kita akan beralih kepada
tumbuhan Pteridophyta atau tumbuhan paku. Di mana tumbuhan paku-pakuan ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki akar, daun, dan batang yang jelas atau sering disebut dengan Cormophyta. Kemudian memiliki pembuluh angkut, xilem, dan phloem atau sering disebut dengan Tracheophyta. Dan juga lumut itu bereproduksi menghasilkan spora melalui pergiliran keturunan. Kemudian tumbuhan paku-pakuan ini memiliki daun muda yang menggulung. Berikut contoh-contoh dari tumbuhan Pteridophyta. Antara lain, yang pertama adalah semanggi atau sering disebut dengan Marsilea crenata. Ini biasanya kalian menemukan di perairan ya. Kemudian contoh yang kedua adalah paku ekor kuda, Equisetum debile. Ini biasanya dijadikan sebagai tanaman hias oleh orang-orang yang mencintai tanaman hias. Contoh yang ketiga adalah paku pedang. Nah, ini seringkali, ini biasanya ditemukan di hutan, bisa dijadikan sebagai tanaman hias juga bisa. Itulah contoh-contoh dari tumbuhan paku-pakuan. Kelompok plantae yang ketiga adalah Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah Gymnospermae, yaitu tumbuhan biji terbuka. Maksudnya apa, Pak? Bijinya terbuka begitu saja? Tidak. Artinya adalah bahwa bakal bijinya, calon bijinya itu tidak tertutup oleh daging buah. Kalau kamu lihat di gambar, contohnya adalah melinjo ya. Begitu melinjo kita buka, itu langsung keluar bijinya seperti itu. Berbeda halnya dengan yang kedua, yaitu adalah Angiospermae. Di sana adalah tumbuhan biji tertutup. Nah, untuk biji tertutup ini bahwa bakal bijinya itu tertutup oleh daging buah. Contohnya kau bisa lihat di gambar, yaitu adalah jambu mete, gitu ya. Jadi bijinya itu ada di dalam, daging buahnya jambu mete. Nah, untuk lebih jelasnya, maka berikut ini akan saya bahas terkait dengan tumbuh-tumbuhan yang di sana termasuk Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Mari. Pertama kali adalah Gymnospermae. Apa sih tumbuhan Gymnospermae itu? Adalah tumbuhan dengan biji terbuka. Artinya, tumbuhan yang bakal bijinya tidak tertutup daging buah. Contoh-contohnya di sini akan Pak Yulian ajari cara cepat untuk menghafalkannya. Yang pertama adalah Pak Damar gemes melihat pintu terbuka. Jadi itu cara menghafalkannya ya, jenis-jenis tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Pak itu artinya adalah Pakis Haji. Kemudian yang kedua adalah Damar. Kemudian gemes itu artinya adalah Ginkgo biloba. Nah, ini yang biasanya dijadikan sebagai obat-obatan. Melihat itu artinya melinjo, itu yang biasa digunakan sebagai bahan baku pembuatan emping. Kemudian untuk pinus ini biasanya kalian temukan di tempat-tempat dataran tinggi. Misalnya kalau di dekat sini ya di Tawangmangu, kemudian Skipan dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari tumbuhan biji terbuka. Berikutnya adalah tumbuhan biji tertutup atau sering disebut dengan Angiospermae. Di sana, tumbuhan yang bakal bijinya tertutup daging buah. Dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Perbedaannya apa? Yang pertama, kalau tumbuhan monokotil itu adalah tumbuhan berkeping biji satu. Kalau dikotil adalah tumbuhan berkeping biji dua. Untuk tumbuhan monokotil, itu tulang daunnya sejajar atau melengkung. Sedangkan tumbuhan dikotil, itu tulang daunnya menyirip atau menjari. Kemudian yang ketiga, kalau tumbuhan monokotil itu memiliki akar serabut. Sedangkan tumbuhan dikotil, itu memiliki akar tunggang. Nah, kesempatan kali ini saya bahas terkait dengan contoh-contoh tumbuhan monokotil.
tumbuhan monokotil itu lebih tepatnya atau tumbuhan berkeping satu ya. Itu contohnya banyak di sekitar kita. Contohnya apa saja? Ada pohon pisang, itu termasuk dari monokotil. Apalagi pohon kelapa. Apalagi kalau kita bisa amati, mungkin kalian tahu? Ya, bunga matahari, karena di sana juga menghasilkan biji seperti itu. Nah, nanti yang lainnya bisa kalian cari sendiri di lingkungan rumah kalian. Itu ya. Oke, untuk berikutnya adalah tumbuhan dikotil. Sama halnya tumbuhan monokotil, kalau tumbuhan dikotil ini adalah tumbuhan berbiji dua. Contohnya adalah di sekitar kita, yaitu apa? Tomat, itu juga berbiji dua. Kemudian ada namanya pohon cabai. Kemudian yang ketiga adalah kacang tanah. Nanti yang lainnya bisa kalian cari sendiri di sekitar rumah kalian ya. Oke, demikian ulasan Pak Yulian itu tentang plantae. Jadi semoga nanti bisa bermanfaat. Saya ulas kembali bahwa di dalam plantae itu ada 3 kategori ya, yaitu apa? Bryophyta. Kemudian yang kedua adalah Pteridophyta, paku-pakuan. Kemudian yang ketiga adalah Spermatophyta, yang di dalamnya ada Gymnospermae dan Angiospermae. Di mana untuk Angiospermae di sana ada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Sekian dari saya. Bila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.